Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Dalam berlaku spiritual teman-teman bertirakat, itu ada suatu rahasia besar yang sebenarnya jarang seorang guru menyampaikan kepada santrinya dan muridnya. Rahasia besar di sini adalah kesabaran dan keikhlasan. Kita mendapat perintah, mendapat wahyu, mendapat suatu ilmu, suatu tirakat, suatu lelaku. Itu kadang kan membutuhkan waktu dan membutuhkan proses yang luar biasa. Sebenarnya indikasi dari keberhasilan suatu tirakat itu bukan karena kita berhasil melewatinya, bukan. Keberhasilan adalah nomor sekian. Tapi yang paling penting adalah kita sabar dan ikhlas dalam menjalani suatu lelaku tersebut, suatu tirakat tersebut. Urusan ilmu, urusan kesaktian, misalnya urusan pengabulan suatu hajat, itu kan urusan Gusti Allah. Coba kita bayangkan, para nabi terdahulu berjuangnya itu seperti apa? Apakah langsung berhasil? Tidak. Nabi Muhammad aja ketika melakukan perjuangan, beliau tidak langsung berhasil. Tapi keberhasilan itu ketika tongkat estafet itu diturunkan ke para pejuang selanjutnya, para sahabat, para wali, para sufi. Itu diteruskan mereka, baru keberhasilan membesarnya suatu agama itu ada tingkat estafetnya. Tapi setidaknya para nabi terdahulu kan sudah berhasil sabar dalam menjalankan suatu tindakan, dari ketidakpercayaan menjadi percaya, dari satu menjadi dua, dan seterusnya. Itu baru Nabi Muhammad, belum lagi nabi yang lain. Nabi yang lain banyak. Nabi Nuh saja itu sampai bosan karena beliau mengajarkan itu tidak ada yang percaya. Bahkan sampai-sampai ketika Nabi Nuh itu mengatakan bahwa akan ada banjir bandang, banjir besar pun, para kaumnya itu tidak percaya, hanya beberapa orang saja yang percaya. Hingga akhirnya yang percaya itu mengikuti Nabi Nuh naik kapal dan akhirnya mereka selamat. Bahkan Nabi Musa ujiannya juga besar. Dia harus bertarung dengan Fir'aun, dan berkat kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, beliau membelah lautan. Ini adalah berkat suatu kesabaran, keikhlasan. Jangan pernah teman-teman berpikir di depan teman-teman itu adalah jalan buntu. Jangan pernah. Apapun masalah teman-teman, seberapapun masalah teman-teman, jangan pernah. Selalu berpikiran positif. Karena ketika teman-teman berpikiran positif, jalan itu pasti ada. Jalan ke depan itu pasti terbuka. Itu yang dialami Musa sendiri. Beliau sebenarnya kan sudah terpepet dan hampir saja menjadi bulan-bulanan oleh Raja Fir'aun, kan seperti itu. Tapi nyatanya akhirnya juga beliau lolos. Keajaiban-keajaiban itu sebenarnya bukan hanya sekali dua kali dialami para nabi. Bahkan saya rasa teman-teman sendiri pun pernah mengalami suatu keajaiban. Misalnya teman-teman merasa tidak punya uang sama sekali, tapi teman-teman berkeyakinan berdoa kepada Tuhan bahwa teman-teman masih punya Tuhan. Teman-teman meminta kepada Tuhan, teman-teman semua. Tidak banyak memang, tapi cukup untuk menutup kebutuhan hari itu. Itu adalah berkah kepercayaan, keyakinan. Dan perlu diingat, yang kita pelajari dari suatu tirakat itu bukan keberhasilannya,
adalah kesabaran dan keikhlasan, kebersihan hati ini loh yang menjadi PR utama. Kalau kita menjadi orang yang bertirakat tapi hati kita masih kotor, hati kita tidak bersih, hati kita tidak sabar, udah selesai. Jatuhnya kita malah menjadi orang yang berbuat aneh-aneh. Arahnya ke mungkin ke perdukunan, persantetan dan lain sebagainya, mungkin arahnya ke seperti itu. Wong rata-rata saja orang yang berlaku tirakat itu rata-rata yang diincar adalah kodam. Karena sebenarnya orang yang bertirakat itu tidak selalu kodam yang diincar. Orang yang bertirakat itu sebenarnya yang diincar adalah ini loh hati ini. Bagaimana sih merasakan kedekatan dengan Tuhan? Bagaimana merasakan getaran energi dengan alam, itu saja. Urusan nanti itu mendapat wahyu dan lain sebagainya itu bonus. Kalau teman-teman ikhlas, teman-teman sabar, teman-teman suci hatinya, bonus itu pasti ada. Jangan khawatir. Ada dan tidak mungkin tidak. Bahkan para wali yang sering menjalankan ibadah tirakatnya apapun yang mereka lakukan, nyatanya ya mereka tetap baik, mereka tetap fokus pada dirinya, mereka tetap fokus pada keimanannya, sabar, dan nyatanya di akhir hayat mereka ya juga dikenang sebagai orang-orang besar. Apakah mereka terus mengandalkan kodam? Tidak. Ya mungkin kodam itu ada karena apapun itu bacaannya, apapun itu doanya, itu tetap ada malaikat penjaganya, teman-teman. Teman-teman ngomong seperti ini, positif dan negatif, itu ada malaikat yang di samping kita mengamininya. Makanya jangan pernah teman-teman terus berkata negatif, berkata yang kurang baik, jangan pernah. Usahakan teman-teman kalau berbicara yang keluar dari mulutnya itu selalu positif. Lalu bagaimana dengan hati? Hati kan urusan lain. Sepositif-positifnya kita, kalau kita belum memiliki kesucian hati, hati tetap akan merasakan ngomong yang negatif itu bisa saja. Misalnya kita di mulut itu positif-positif, oke saya memaafkan misalnya seperti itu. Tapi di dalam hati, wah orang ini kalau tidak celaka ini saya tidak akan. Nah bisa saja seperti itu di dalam hati. Makanya fokus kepada tirakat itu kesabaran dan keikhlasannya, jangan keberhasilannya dulu. Seperti itu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.